di botol aqua dan lain sebagainya. Pasti ada ya di kehidupan kita, air itu ada. Tentunya di dalam tubuh manusia juga terdapat 60% air. Makanya kita kalau misalkan pergi ke pantai, pergi ke kolam renang, makanya kita rasa tenang, benar nggak? Rasa happy, rasa senang, benar nggak? Karena itu tubuh kita terdapat 60% air di dalam tubuh kita. Jadi kita masuk ke tempat wisata, ke pantai, bisa ke laut, kita berada di sana saja sudah merasa senang, happy dan lain sebagainya. Kenapa? Karena 60% bagian tubuh kita itu adalah dalam itu. Baik, kita mulai. Pembahasan kali ini karakteristik wujud benda cair. Nanti kita akan mempelajari tentang karakteristik wujud benda cair. Kalian tahu cair itu seperti apa ya? Benda cair kalian tahu seperti apa benda cair? Kita akan gali lebih dalam lagi tentang karakteristik wujud benda cair. Ya, tentunya kalian sudah tahu air itu ada di rumah. Selanjutnya, nah tujuan pembelajarannya dari pembelajaran tentang karakteristik wujud benda cair yang pertama, peserta didik dapat apa? Dapat mengetahui karakteristik wujud benda cair. Tepuk 1, tepuk 2. Selanjutnya yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik benda cair. Jadi membedakan, oh seperti ini benda cair, oh volumenya seperti ini, oh kemudian karakteristiknya ada berapa gitu. Kita ada berapa karakteristik mengidentifikasikan karakteristik benda cair. Jelas ya. Selanjutnya, nah ada karakteristik wujud benda. Harus lebih tahu dulu sebelumnya wujud benda itu ada berapa saja. Ada 3 yang pertama, yang kedua, ada 3 jenis ya. Wujud benda itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Tentunya dari ketiga wujud benda ini, di salah satunya kita akan bahas yaitu tentang cair. Jadi kita masuk ke zat cair yang lebih dalam lagi. Karena padat dan gas sudah disampaikan. Tentunya benda cair itu wujud atau zat yang memiliki volume tetap lalu serta bentuknya yang selalu menyesuaikan pada volume. Artinya benda cair itu yang memiliki volume tetap dan memiliki bentuk lengkap. Jelas ya, itu namanya benda cair. Apa ini sekarang kita bahas tentang karakteristik benda cair. Baik, karakteristik benda cair yang pertama apa? Kalau dibaca apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, kita satu persatu. Karakteristik benda cair yang pertama itu bentuknya berubah. Kenapa berubah? Karena mengikuti wadah. Karena itu kan jadi berubah. Betul? Kalau misalnya kita masukkan ke mangkuk, seperti mangkuk cair. Ya, kalau kita masukkan botol, kita seperti botol dan lain sebagainya. Yang kedua, baunya. Nah, baunya tetap. Jika di dalam satu botol itu memiliki 250 ml air. Cair benda cairnya ada 250 ml. Ketika tidak apa-apa, maka baunya ada. Cair seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, tidak bisa digenggam, air tidak bisa digenggam, hanya bisa dihirup saja. Seperti gas, ya, gas, udara tidak bisa digenggam. Baik, selanjutnya menempati ruang. Menempati ruang itu menempati ruang setiap karakteristik benda cair itu menempati ruang. Artinya kita melihat dari mana saja maka akan menempati ruang. Baik, itu sudah. Yang kelima, regularitas atau meresap melalui celah. Baju kalian celahnya kecil kan? Nah, ketika baju kalian berkeringat maka ada air keluar, keringat air dari keringat dan dicuci juga. Ketika dicuci maka akan basah. Ya, beda dengan jas hujan, beda. Akan air yang tidak tembus. Itu beda makanya kalau baju itu selat yang paling kecil kita bisa melihat selat paling kecil itu masuk si air tersebut meresap ke celah kecil. Yang selanjutnya mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Artinya zat cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dibalik bisa kita balik dari tempat tinggi bisa. Bisa menggunakan buat alat pompa atau mesin air. Orang dulu kita masuk ke alatnya pompa air. Jadi bisa dari sumur dari bawah ke. Sekarang zamannya zaman modern, zamannya zaman teknologi. Jadi bisa ya, tetapi pada hakikatnya sifat air pompa air itu mengalir dari atas ke tempat yang lebih rendah. Bedanya dengan alat bantu kayak pompa, mesin, sanyong ya. Dan sebagainya pompa. Baik, sekarang ini sudah jelas. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Nanti kita akan praktekkan benar atau tidak karakteristik benda cair pada karakteristik benda cair yang ada di benar atau tidak kita praktekkan. Ya. Apa aja sih contohnya cair itu? Apa aja? Salah satunya benda cair. Air. Baik, kita akan mempraktekkan masing-masing kelompok. Kita akan mempraktekkan apakah akan
jadi ember. Bentuknya seperti ember yang mengikuti ember bentuknya. Tapi dipindahkan ke dalam botol plastik, berubah jadi mengikuti bentuknya seperti jadi berubah ya. Jelas. Ketika benda cair itu kita pindahkan ke benda atau tempat pada lainnya maka akan berubah. Dan bentuknya berubah. Sesuai dengan pada atau tempatnya. Itu ya, sudah terbukti dengan cara memperhatikan memasukkan air ke dalam botol plastik. Tadinya ada di ember. Ya. Selanjutnya, kalau tetap tidak, kalau tetap ya. Selanjutnya tidak bisa digenggam. Ada yang mau mencontohkan di sini? Tolong genggam air yang ada di ember. Silakan. Siapa kelompok satu? Kelompok siapa dulu? Kelompok satu atau orang? Kelompok dua? Atau kelompok empat atau orang? Silakan. Nanti jelaskan di sini. Jelaskan di sini. Ternyata tidak bisa digenggam. Gitu. Benar atau tidak? Kalau bisa digenggam, jelaskan. Ayo, coba. Siapa? Ayo, sini. Kelompok satu dulu. Kelompok satu. Kelompok dua mana? Mana? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok empat siapa? Nih coba. Bisa digenggam tidak? Bisa ya? Dan bisa digenggam ketika menempati tempat yang ada seperti ini. Ini bisa digenggam. Ini di dalamnya air tapi